Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Uswanugi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi kepada rekan-rekan semua. Terkhusus di video kali ini kami kembali akan menyampaikan informasi dan membahas perihal pendataan tenaga honorer yang tentunya nanti akan dijadikan sebagai database oleh pemerintah melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai Bapak Ibu terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan. Namun seperti biasa, kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sekali mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja terkait dengan pendataan tenaga honorer, di mana kemarin malam Bapak Ibu ya, kita sudah membagikan terkait dengan sosialisasi kebijakan dan teknis pendataan tenaga non-ASN di salah satu Pemda, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Mana dalam sosialisasi tersebut banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan untuk terkait dengan pendataan tenaga non-ASN ini Bapak Ibu, mengenai untuk syarat kriteria yang masuk dalam pendataan tenaga non-ASN sudah dijelaskan juga, dan hal ini pun sudah disampaikan dalam surat edaran Menpan RB tentang pendataan tenaga non-ASN. Dan kemudian dari sosialisasi tersebut kami mengambil beberapa kesimpulan ataupun info penting yang bisa kita ketahui ataupun yang menjadi garis besar ya dalam sosialisasi tersebut. Yang pertama adalah semua tenaga non-ASN itu nanti akan masuk pendataan ya, termasuk di sini guru maupun non guru, dan sini guru honorer baik itu yang sudah lulus PG maupun yang belum lulus PG Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, dari hasil sosialisasi tersebut bisa kita simpulkan juga bahwasanya tenaga honorer yang masuk pendataan itu nanti akan mengikuti kriteria berdasarkan SE Menpan RB tentang pendataan honorer. Tentunya berdasarkan syarat-syarat yang sudah diberlakukan oleh pemerintah melalui Menpan RB surat edaran yang sudah disampaikan ke setiap instansi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil poin pentingnya adalah pendataan honorer nantinya akan menjadi database baru ya bagi pemerintah, yang akan dijadikan pemerintah sebagai landasan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya terkait dengan status kepegawaian tenaga non-ASN atau penyelesaian status kepegawaian tenaga non-ASN ini Bapak Ibu. Jadi itu poin-poin penting dapat kita dapatkan dari sosialisasi tersebut. Namun untuk mengenai seleksi P3K guru yang sudah kita juga dengar ya di sosialisasi kemarin, mengenai pendataan guru honor ini tidak ada kaitannya dengan Dapodik ya Bapak Ibu, karena ini tidak berkaitan dengan seleksi P3K guru tahun 2022, karena ini hanya khusus untuk pendataan non-ASN. Dan mengenai sumber gajinya sudah dijelaskan juga bahwasanya itu dari APBN dan juga APBD. Dan mengenai untuk gaji guru honor yang sumbernya dari dana BOS itu juga dijelaskan kalau seandainya dana BOS tersebut itu sumbernya dari APBN, maka itu termasuk juga ke dalam pendataan non-ASN ini Bapak Ibu, yang kita dengarkan kemarin malam itu dari sosialisasi mengenai pendataan non-ASN ini. Nah, kemudian untuk pelaksanaan seleksi P3K guru sebenarnya sudah kami tanyakan juga bahwasanya untuk mengenai pendataan tenaga non-ASN ini itu tidak berdampak ya, tidak berdampak dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022. Dan ini kita langsung tanyakan ke admin GTK Kemendikbudristek perihal untuk pelaksanaan P3K guru 2022 Bapak Ibu. Dan hal ini pun juga sebenarnya disampaikan oleh dari BKN yaitu Pak Suharmen mengenai kegelisahan tentunya guru lulus PG soal pendataan honorer. Deputi Suharmen itu mengatakan bahwasanya pemerintah lewat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru di instansi daerah tahun 2022 itu sudah memberikan jaminan, yaitu melalui Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang aturannya sudah jelas Bapak Ibu, bahwasanya yang lulus PG menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan P3K 2022. Itu penjelasan dari Pak Suharmen. Namun Pak Deputi Suharmen mengatakan untuk kapan eksekusinya itu menunggu kebijakan lanjutannya, sebab saat ini masih baru sebatas pendataan tenaga non-ASN tersebut ya Bapak Ibu.
Nah, itu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, kemudian juga mengenai informasi beberapa Pemda untuk pendataan honorer instansi pusat dan daerah ini, mengenai jadwalnya Bapak Ibu yang harus diketahui oleh rekan-rekan sekalian terkait dengan pendataan tenaga non-ASN ini, karena kami harapkan Bapak Ibu juga aktif di instansinya masing-masing ataupun bertanya ke Pemdanya mengenai pendataan tenaga non-ASN ini, karena setiap Pemda itu tentunya berbeda-beda pelaksanaan ataupun mengenai jadwal terakhir untuk melakukan pendataan ini Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh misalnya di salah satu kabupaten di sini kita sudah dapatkan edaran resminya, yaitu di Muara Enim, itu jadwal terakhirnya Bapak Ibu untuk pendataan tenaga non-ASN itu dijadwalkan paling lambat adalah 31 Agustus 2022 Bapak Ibu. Karena untuk pendataan non-ASN ini itu terakhir kalau dijelaskan dalam surat edaran 4 RB itu 30 September ya. Nah, sedangkan untuk Pemda tentunya itu berbeda. Nah, di sini saya contohnya di Muara Enim itu 31 Agustus 2022. Kemudian juga kita dapatkan juga di Kabupaten Pidi, di sini terakhir yaitu paling lambat itu tanggal 30 Agustus 2022. Nah, begitu juga di Pemda yang kita dapatkan yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara itu terakhir 31 Agustus 2022. Dan di sini kemudian ada juga Pemda yang menginformasikan perihal pendataan pegawai non-ASN ini terakhir itu tanggal 31 Agustus 2022. Kemudian juga di Kota Palembang, bahkan di Kota Palembang itu untuk pengumpulan datanya ya Bapak Ibu itu terakhir 12 Agustus 2022 yang lalu. Dan juga di sini kita dapatkan di Kabupaten Martapura Bapak Ibu ya, terkait dengan pengumpulan ataupun paling lambat itu penyampaian data pegawai non-ASN itu paling lambat 26 Agustus 2022. Jadi beberapa daerah yang sudah kita dapatkan informasi resminya itu rata-rata adalah di akhir bulan Agustus Bapak Ibu terkait dengan pendataan tenaga non-ASN ini. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian, bagi instansinya mungkin belum mendapatkan informasi terkait dengan pendataan non-ASN ini, silakan ditanya ke instansinya ataupun ke dinas terkait mengenai pendataan ini, agar rekan-rekan sekalian yang masuk ke dalam kriteria dalam pendataan ini tidak maksud kami masuk ke dalam database yang akan dibuat oleh pemerintah nanti terkait dengan kebijakan selanjutnya yang akan diambil pemerintah terkait dengan penyelesaian status kepegawaian tenaga non-HR ini Bapak Ibu. Nah, kemudian juga informasi yang kami dapatkan juga itu di Jawa Barat ya, itu sudah juga melakukan penataan, maksud kami pendataan untuk pemetaan tenaga non-ASN ini. Kemudian juga Kota Palembang bahkan ya, yang tadi mengenai pendataan tenaga non-ASN ini yang kita bahas selanjutnya yaitu mengenai gaji ya, sumber gaji dari dana BOS. Nah, di Kota Palembang itu disebutkan untuk pendataan ini juga diberlakukan bagi guru-guru yang sumber gajinya itu dari dana BOS Bapak Ibu. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwasanya untuk dana BOS itu adalah sumber gaji yang dari APBN ya Bapak Ibu, karena di sini salah satu Pemda itu membolehkan ataupun memasukkan guru yang sumber gajinya itu dari dana BOS Bapak Ibu. Dan setelah kita cari beberapa referensi terkait dengan dana BOS ini Bapak Ibu ya, di sini kita mengambil sumber resmi langsung dari Kementerian Keuangan yang sumbernya bisa Bapak Ibu lihat di bawah sini. Di sini sumbernya kami ambil informasi ini ataupun berita penjelasan terkait dengan dana BOS ini Bapak Ibu, itu di website resmi djpb.kemenq.go.id. Nah, di sini kita lihat untuk mengenai dana BOS. Ya, dana BOS itu merupakan dana APBN. Ya, dana APBN dan digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah itu sebagai pelaksana wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, jadi dana BOS itu berdasarkan penjelasan yang kita dapatkan di website resmi djpb.kemenq.go.id, itu dana BOS merupakan dana APBN. Makanya di sini ya, di Kota Palembang itu memasukkan guru-guru yang sumber gajinya dari dana BOS atau BOP itu masuk ke dalam pendataan tenaga non-ASN. Dan semoga informasi ini menjawab juga bagi rekan-rekan yang masih ragu ya terkait dengan sumber gaji
dana BOS ya untuk terkait dengan pendataan. Namun sekali lagi kami ingatkan, pastikan silakan tanyakan ke instansinya masing-masing terkait dengan pendataan tenaga non-ASN ini Bapak Ibu, karena tentunya pelaksanaannya berbeda-beda ataupun teknisnya ya Bapak Ibu untuk pengumpulan data non-ASN di tahun 2022 yang akan dijadikan database bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan di sini kami akan memperkenalkan salah satu aplikasi belajar online untuk persiapan seleksi P3K yang sangat bagus sekali untuk rekan-rekan semua install di Androidnya sekarang, yaitu aplikasi Portal ASN. Karena aplikasi Portal ASN ini memiliki berbagai macam keunggulan yang pastinya teman-teman butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi P3K di tahun 2022, seperti ada free simulasi P3K yang bisa teman-teman langsung coba secara gratis, dan juga ada soal dan pembahasan P3K baik itu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara. Dan pastinya adalah paket P3K yang disediakan itu dengan harga terjangkau baik itu P3K guru dan non guru. Dan tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode referral kami yaitu Usman Oigi. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini contoh simulasi untuk mengikuti belajar online P3K di aplikasi Portal ASN, yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan. Seperti di sini tampilannya ada alokasi waktu yang tentunya bisa menjadi cara kita untuk belajar manajemen waktu saat menjawab soal-soal kompetensi P3K. Dan juga di sini ada jumlah soal yang mencapai 145 yang tentunya di sini tersedia soal-soal kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, manajerial, dan juga wawancara, yang nantinya teman-teman setelah mengerjakan soal-soal yang ada di sini, teman-teman bisa mencek hasilnya secara langsung, yaitu di bagian lihat analisis untuk melihat hasil soal yang sudah teman-teman kerjakan. Yaitu di sini bisa kita perhatikan ada skor akhir, ada status, kemudian ada detail hasil tes untuk per kompetensi, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Dan yang pastinya ada pembahasan setiap soal yang kita kerjakan di aplikasi Portal ASN untuk persiapan tentunya bagi rekan-rekan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu rekan-rekan langsung saja install aplikasinya di Androidnya sekarang, yaitu Portal ASN. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.